Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN dan Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahap 1, yaitu selamat atas kelulusan tenaga honorer pada seleksi P3K tahap 1. Siapkan 8 dokumen penting ini untuk tahap selanjutnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Selamat atas kelulusan tenaga honorer pada seleksi P3K tahap 1. Untuk tahap selanjutnya, siapkan 8 dokumen penting ini. Kelulusan peserta dari honorer pada seleksi P3K tahap 1 sudah diumumkan sejak tanggal 24 hingga 31 Desember 2024. Pengumuman ini bisa dilihat melalui akun SSCASN masing-masing sehingga honorer dapat mengetahui hasil dengan lebih jelas. Membuka laman SSCASN pada https://sscasn.bkn.go.id. Honorer bisa memilih menu masuk pada pojok kanan atas. Setelah itu, honorer bisa melengkapi nomor induk kependudukan atau NIK dan password serta kode CAPTCHA yang ada di layar. Apabila honorer telah menekan tombol masuk, maka akan muncul secara otomatis pengumuman kelulusan dalam seleksi P3K tahap 1. Lantas, apa yang harus dilakukan honorer setelah menerima kelulusan P3K tahap 1? Setelah dinyatakan lulus, semua honorer wajib melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan melengkapi 8 dokumen. Pengisian DRH ini memiliki jadwal dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Adapun 8 dokumen penting yang wajib dipersiapkan oleh honorer adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah. 2. Ijazah asli yang digunakan honorer dalam pendaftaran seleksi P3K tahap 1. Khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu transkrip nilai asli yang digunakan honorer dalam pendaftaran P3K tahap 1. Khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi
kumulatif dari kementerian yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil cetak di RH yang bisa diunduh melalui laman SSCASN BKN. Tidak lupa ditandatangani oleh honorer lengkap dengan meterai 10.000 dan ditulis nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis menggunakan tinta berwarna hitam. Kemudian yang kelima, menyiapkan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani honorer lengkap dengan meterai 10.000. Kemudian yang keenam, yaitu menyiapkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus pegawai negeri sipil atau PNS atau dokter yang bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah, dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Januari 2025. Dan yang terakhir yaitu honorer menyiapkan surat keterangan tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, hingga zat adiktif lainnya dan telah ditandatangani oleh dokter yang bekerja di unit layanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang di badan maupun lembaga pengujian zat narkoba, dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Januari 2025. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN dan Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, yaitu mengenai kelulusan tenaga honorer dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 yang harus disiapkan 8 dokumen penting tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.